Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah baik. Bagaimana aktivitas hari ini, Ustaz? Alhamdulillah mudah-mudahan lancar semua. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, mohon izin saya di sini calon guru penggerak. Untuk tugas dari pendidikan guru penggerak, kami mewawancarai pimpinan di sekolah kami masing-masing terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah. Jadi saya mohon waktunya sebentar ya, Ustaz ya. Ya, boleh. Baik, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, insyaallah. Baik, Ustaz, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ustaz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, dalam mengidentifikasi masalah dilema etika atau dan bujukan moral, tentunya kita untuk mengidentifikasinya menganalisa pihak-pihak yang terlibat ya terhadap nilai yang ada ya, tentang dilema etika itu. Kemudian kita akan menggali lebih dalam pihak-pihak yang terlibat tersebut, mencari situasi dan kondisi apa penyebab-penyebab terjadinya dilema etika tersebut atau yang disebut bujukan moral tersebut. Kemudian setelah kita menganalisis pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, maka kita akan bisa insyaallah mengambil suatu kesimpulan dan mengidentifikasi tentang masalah yang ada. Kemudian Baik, Ustaz, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ustaz sebagai pimpinan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ustaz? Tentang hal ini tentunya kita akan membuat diskusi terbuka untuk melibatkan semua pihak yang terkait dengan masalah-masalah yang tersebut, sehingga kita bisa mengambil informasi dari pihak-pihak yang terkait untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian kita akan nilai dampak dari setiap opsi yang masuk dari pihak-pihak tertentu, baik itu opsi yang nilai positifnya atau dari nilai negatifnya. Maka kita akan adakan diskusi terbuka kepada pihak-pihak yang terlibat tentang masalah-masalah etika, nilai ya, sehingga kita bisa setelah itu kita bisa mengambil suatu keputusan. Baik, terima kasih, Ustaz. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustaz lakukan selama ini? Langkah-langkah ya, untuk yang dilakukan untuk mendapatkan mengambil keputusan yang ada, tentunya mengumpulkan informasi-informasi ya kan, dan informasi-informasi, kemudian mengumpulkan data dan fakta yang relevan terhadap suatu kasus yang akan kita ambil suatu keputusan dari nilai-nilai yang ada. Setelah kita mengumpulkan data, kemudian mungkin kita akan juga meminta informasi terkait hal itu dari guru, mungkin dari siswa atau dari orang tua, sehingga bisa lebih valid tentang keputusan yang kita ambil. Baik, Ustaz. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ustaz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
dalam hal-hal yang harus kita lakukan ya, untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika, tentunya pertama kita mengadakan forum diskusi kelompok. Kemudian langkah selanjutnya mengidentifikasi dan merujuk kepada nilai-nilai etika yang ada yang relevan untuk membantu kita memandu supaya bisa mendapatkan keputusan yang baik. Kemudian menggunakan studi kasus juga, ya kan? Menggunakan contoh-contoh kasus yang serupa mungkin yang sebelumnya mungkin ada terjadi dengan kasus yang ada pada saat itu. Kemudian kita mengambil studi kasus dengan hal-hal yang sebelum-sebelumnya itu. Baik Ustaz, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa tantangan memang ketika kita mau mengambil keputusan tentang dilema etika ya. Itu tantangannya mungkin datang dari pihak-pihak orang-orang yang ketiga, misalkan pihak ketiga seperti orang tua gitu kan. Kemudian juga bisa guru-guru yang lain gitu kan. Maka tapi tantangan itu ya, kita sebagai seorang yang mengambil suatu keputusan gitu kan, itu mungkin bisa diberikan suatu informasi yang jelas itu, sehingga orang-orang yang tidak atau sesuatu yang akan mempengaruhi keputusan kita itu kan bisa kita ambil dengan bijaksana gitu. Itu saja mungkin. Baik Ustaz, apakah Ustaz memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustaz langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustaz jalankan selama ini? Untuk menyelesaikan dilema etika yang selama ini terjadi, kita tidak memiliki waktu khusus untuk menyelesaikannya. Tapi setelah ada kasus dilema etika, maka kita segera setelah kasus muncul langsung kita identifikasi masalahnya secara jelas, kemudian kita langsung mengumpulkan data dan mengambil informasi-informasi yang relevan kepada semua pihak untuk memutuskan keputusan tentang dilema etika yang muncul pada saat itu. Baik Ustaz. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang memudahkan ya untuk mengambil keputusan tentang dilema etika ini, tentunya kita harus punya tim, gitu kan? Punya tim atau kelompok yang melihat kasus tersebut. Jadi kita tidak bisa sendiri juga, gitu kan, melihat kasus dilema etika itu, tapi kita harus punya tim, gitu kan, seperti guru-guru yang lain itu yang mungkin bisa akan saya libatkan, gitu kan, untuk mengambil keputusan terhadap dilema tersebut. Dan juga mungkin bisa minta bimbingan juga ya kepada orang yang lebih mengerti tentang satu kasus tentang ada dilema etika yang terjadi pada saat itu. Baik Ustaz, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ustaz petik dari pengalaman Ustaz mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya ambil dalam mengambil suatu keputusan tentang dilema etika tersebut, satu, pentingnya kolaborasi dengan orang lain atau menggali pandangan dari berbagai pihak ya, tentang suatu masalah yang muncul, dengan kemudian diskusi terbuka juga itu kepada pihak-pihak yang lain, sehingga kita ada masukan-masukan gitu kan dari pihak-pihak yang lain itu. Jadi kita pembelajarannya
nggak boleh kita hanya sendiri saja ya memikirkan atau menganalisis eh, eh, dilema etika yang ada itu, tapi justru ketika kita melibatkan orang lain, berkolaborasi, kemudian menganalisis dampak-dampak yang ada dari keputusan itu, maka itu akan memberikan suatu yang lebih baik ke depannya. Baik Ustadz, selanjutnya apa rencana ke depan Ustadz dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Rencana ke depan ya, tentunya terus belajar, terus membaca, terus membuat studi banding ya kan, kepada lembaga-lembaga yang ada dengan kasus-kasus yang ada di lembaga-lembaga yang lain tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman juga dari mereka ya, terhadap dilema etika. Kemudian kita juga bisa menerapkan ya, di sekolah kita tentang pengalaman-pengalaman orang lain di luar sekolah kita tentunya. Itu mungkin rencana ke depan. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir nih Ustadz, bagaimana Ustadz bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan Ustadz selama ini? Mengukur aktivitas pengambilan keputusan saya selama ini tentunya akan mengevaluasi hasil dari keputusan itu, menilai keputusan yang saya ambil menghasilkan hasil yang diinginkan, tentunya diinginkan oleh pihak-pihak yang terkait, gitu kan, mungkin pihak sekolah, kemudian siswa, orang tua ya. Setelah kita mengevaluasi hasilnya, ketika itu sudah bagus gitu kan, mungkin itu akan mungkin itu merupakan suatu langkah pengukuran efektivitas terhadap keputusan yang kita ambil. Kemudian juga membuat refleksi dengan tim, mendiskusikan dengan tim dan memproses terhadap proses pengambilan keputusan tersebut yang selama ini kita jalankan. Baik Ustadz, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan aktivitas Ustadz semuanya berjalan lancar dan sekolah kita tambah maju dan berkembang, dan segala keputusan yang diambil oleh pimpinan dan juga guru-guru semuanya tetap berorientasi pada kepentingan murid-murid kita. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan saya sebagai pimpinan ke depan mudah-mudahan bisa lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan dalam masalah apapun yang muncul ya, sehingga sekolah ini menjadi tempat orang-orang bisa mendalami ilmu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu. Bagaimana Bu aktivitasnya hari ini? Ya, tetap semangat aja untuk menjalani aktivitas. Sudah kewajiban kita sebagai guru pendidik. Oke, baik Bu. Bu, di sini saya sebagai calon guru penggerak ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah dari sekolah di sekitar lingkungan saya. Jadi saya minta kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu dan juga kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Boleh Bu? Boleh, insya Allah saya akan menjawabnya. Iya, Semampu saya. Baik Bu. Baik ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan-pertanyaan ini nanti berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah ya Bu. Jadi pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, di sini saya untuk mengidentifikasinya, saya menganalisis dulu situasi secara menyeluruh, termasuk pihak-pihak yang terlibat yang ada di sekolah, nilai-nilai yang bertentangan dan potensi konsekuensi dari setiap tindakan. Nah, terus
mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan, saya mencari tahu dulu nilai-nilai mana yang saling bertentangan dalam situasi, misalnya kejujuran, loyalitas, individu, dan kelompok. Baik Bu, pertanyaan berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baiklah, yang pertama saya melibatkan semua pihak terkait, yaitu musyawarah, mengadakan pertemuan dengan guru-guru yang terlibat di dalam sekolah lah, terlibat jika memang memungkinkan, yaitu kepada orang tua atau pihak terkait lainnya untuk mendapatkan berbagai perspektif. Terus mendengarkan semua masukan, memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat dari alasannya. Yang kedua, menganalisis fakta. Saya akan mengumpulkan data, semua informasi yang relevan dengan kasus tersebut, menentukan fakta objektif, memisahkan fakta dari opini atau asumsi. Dan yang ketiga, menentukan nilai-nilai yang bertentangan, diantaranya itu mengidentifikasi nilai, menentukan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam setiap pilihan, yaitu menimbangkan bobot nilai, menilai bobot atau pentingnya masing-masing nilai dalam konteks situasi tersebut. Terus yang mempertimbangkan konsekuensi, yaitu mengidentifikasi kemungkinan konsekuensi, menganalisis dampak jangka pendek dan jangka panjang dari setiap pilihan. Terus memilih konsekuensi yang paling optimal, itu memilih pilihan yang memiliki konsekuensi paling positif bagi semua pihak yang terlibat di sekolah. Terus yang untuk kelima, mengacu pada prinsip etika. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baiklah, langkah-langkah yang saya ambil yaitu perencanaan jangka panjang dan jangka pendek, yaitu diantaranya yaitu untuk menyusun secara strategi sekolah, termasuk visi misi dan tujuan sekolah. Terus penganggaran, yaitu membuat anggaran sekolah dan mengawasi penggunaan dana secara efektif dan efisien. Kemudian tentunya organisasi sumber daya, mengelola sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan yang ada di sekolah. Terus pembagian tugas, yaitu mendelegasikan tugas pada guru dan staf lainnya. Baik Bu, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama itu menganalisis mendalam terhadap situasi, yaitu identifikasi semua pihak yang terlibat, tentukan nilai-nilai yang bertentangan dan pertimbangan semua fakta. Yang kedua yaitu melibatkan stakeholder, yaitu musyawarah dan konsensus. Dan ketiga yaitu mengacu pada prinsip-prinsip etika. Keempat yaitu mempertimbangkan konsekuensi, yaitu jangka pendek dan jangka panjang, konsekuensi positif dan negatif. Yang kelima yaitu menggunakan instruksi dan pengalaman, yaitu intuisi dan pengalaman. Yaitu yang keenam,
konsultasi dengan ahlinya. Yang ketujuh yaitu melibatkan pandangan agama atau filsafat, yaitu nilai-nilai agama dan filsafat moral. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu nilai-nilai yang bertentangan dan informasi yang tidak lengkap dan tekanan waktu juga, sama konsekuensi yang tidak pasti, emosi, tekanan sosial, dan konflik kepentingan. Selain itu, tantangan khusus dalam konteks pendidikan terutama bagi kepala sekolah, yaitu meliputi tanggung jawab terhadap banyak pihak. Contoh yang baiknya itu kepala sekolah menjadi panutan bagi seluruh warga yang ada di sekolah. Konsekuensi jangka panjang, keputusan yang diambil dari setiap hari dapat dimiliki dampak jangka panjang bagi sekolah dari siswa. Baik Bu, lalu Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu untuk maksudnya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya tidak ada membuat jadwal tertentu. Biasanya apabila ada kasus langsung saya laksanakan di hari itu juga. Jadi langsung diselesaikan pada hari Iya, itu juga. diselesaikan pada hari itu juga. Dan untuk bentuk penyelesaian yang terjadi di dilema etika itu, saya mengadakan musyawarah, mediasi, itu menyerahkan keputusan akhir kepada pihak ketiga yang netral dan kompeten. Itu pengambilan keputusan secara mandiri. Dan untuk menyelesaikan kasus dilema etikanya itu, saya mengidentifikasi masalah, itu menganalisis masalah, mencari solusi alternatif, dan buat keputusan. Baik Bu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, pasti ada. Itu saya dengan guru mencari solusi bersama-sama, itu meminta pendapat kepada rekan sejawat sesama kepala sekolah yang sudah mungkin ada mengalami kasus seperti ini. Baik Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa Bu yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Untuk mengambil keputusan, saya dari kasus ini, saya tidak buru-buru langsung mengambil tindakan. Saya harus pikirkan, dan saya mencari solusi lagi dengan rekan sejawat, dengan guru-guru, supaya tidak merugikan dengan orang lain. Lalu Bu, apa rencana Ibu ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Baiklah, rencana ke depan saya yaitu saya akan mengembangkan diri saya, itu mengadakan pelatihan etika, studi kasus, membuat mentoring, itu pembentukan tim pendukung, diantaranya itu tim etik dan konsultasi eksternal, yaitu pengembangan sistem pendukung keputusan, yaitu kode etika sekolah, prosedur pengambilan keputusan, dan database kasus. Yang keempat itu meningkatkan komunikasi, yaitu forum diskusi dan transparansi dan komunikasi aktif. Kemudian yaitu pengembangan budaya organisasi, yaitu
nilai-nilai sekolah dan pembelajaran berkelanjutan dan apresiasi. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir, bagaimana Anda bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan? Keputusan yang saya ambil yaitu penerimaan keputusan, yaitu tingkat kepuasan, yaitu untuk seberapa puaskah semua pihak yang terlibat, baik siswa, guru maupun orang tua. Terus tingkat penerimaan, yaitu sejauh mana keputusan tersebut diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, dan adanya protes atau keberatan. Yaitu kedua, dampak terhadap tujuan sekolah, yaitu pencapai tujuan dan peningkatan kualitas pendidikan dan perubahan perilaku. Untuk yang ketiga yaitu dampak jangka panjang, konsistensi dengan nilai-nilai sekolah, yaitu pelajaran yang dipetik adalah evaluasi diri, perbaikan proses. Apakah ada perbaikan yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan di masa depan? Oke, baik Bu, terima kasih, pertanyaannya sudah habis. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan aktivitas Ibu semuanya berjalan dengan lancar, tugas-tugasnya juga dapat dijalani dengan sebaik-baiknya ya Bu. Harapannya apa Bu? Harapan saya yang kedepannya untuk bagaimana agar memajukan pendidikan ini lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.